Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan mendalam yang seringkali terlintas di hati kita. Apakah nama kita dikenal di langit? Apakah para malaikat dan kekasih Allah membisikkan nama kita? Pertanyaan ini sebenarnya adalah panggilan jiwa untuk merenungkan seberapa dekat kita dengan Sang Pencipta, bukan di mata manusia, melainkan di pandangan para penghuni langit yang mulia. Hari ini kita akan membahas tanda-tanda seseorang dikenal, bahkan termasyhur di sisi Allah dan para malaikatnya. Saudaraku, di dunia ini kita seringkali terpedaya oleh ketenaran yang tampak. Di media sosial, di layar kaca, seseorang bisa terlihat hebat, bahkan seolah-olah dekat dengan Allah. Tapi, kata para ahli tasawuf, pujian manusia tidak berarti Allah ridha. Justru, jika Allah yang mencintaimu, maka bumi pun akan ikut mencintaimu. Maka, penting bagi kita untuk memahami perjalanan spiritual ini. Apakah kita telah menjadi pribadi yang ma'ruf, dikenal oleh langit, karena keikhlasan dan cinta kita kepada Allah? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, salah satu tanda seseorang mencapai derajat spiritual tinggi adalah ketika hati manusia cenderung kepadanya tanpa sebab duniawi yang jelas. Cinta yang tiba-tiba datang dari orang-orang saleh atau bahkan dari orang yang belum pernah mengenalnya bisa jadi pantulan cinta dari langit. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyerukan kepada penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka penghuni langit pun mencintainya. Kemudian disebarkanlah cinta tersebut di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menjelaskan dalam Fathur Rabbani bahwa seseorang dikenal oleh langit bukan karena banyaknya amal lahiriah, melainkan karena hati batinnya yang jernih dan tulus hanya untuk Allah. Orang seperti ini bahkan dalam kesendiriannya diakui oleh para malaikat dan arwah para wali yang telah mendahului. Mereka saling menyebut nama para pencinta Allah yang tersembunyi di bumi namun bersinar terang di langit. Saudaraku yang disayangi Allah, mari kita simak pembahasan ini hingga akhir. Tanda-tanda ini bukan hanya untuk dikenali, tapi agar kita bisa merindukannya dan mengejarnya dengan hati yang bersih. Insya Allah, jika kita ikhlas menapaki jalan ini, Allah akan membukakan pemahaman yang selama ini tersembunyi. Kami mohon dukungan Anda dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel Cahaya Islam ini agar semakin banyak hati tercerahkan dengan cahaya ilmu dari para kekasih Allah yang mungkin tidak terkenal di bumi, tapi sangat masyhur di langit. Mari kita selami lebih dalam. Seperti yang dijelaskan Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, jangan engkau merasa cukup dengan amalanmu, karena mungkin itu belum diterima. Tapi, jika Allah menjadikanmu istiqomah, maka itulah tanda engkau dicintai. Maka, salah satu tanda terkuat bahwa seseorang dikenal di langit adalah istiqomah dalam ibadah dan akhlak, meskipun tak ada pujian dari manusia atau dunia, tak peduli. Sebab istiqomah adalah cahaya yang langsung dijaga Allah dalam hati hambanya. Disinilah para malaikat mulai mencatat, ini hamba Allah yang jujur dan sabar. Para ulama sufi sering menyebut orang-orang yang terkenal di langit dengan gelar Rijalul Ghaib, orang-orang tersembunyi yang makamnya tinggi, tidak dikenal manusia biasa, tapi sangat akrab di kalangan malaikat dan arwah para wali. Mereka ibarat bintang yang hanya terlihat oleh penghuni langit,
Salah satu tokoh besar tasawuf, Syekh Ahmad Ar-Rifai, menyebut dalam wasiatnya bahwa tanda orang yang terkenal di langit adalah ketika ia tidak mencintai ketenaran. Mereka lari dari sorotan dunia, tapi justru dikejar cinta dari penduduk langit. Dan jangan lupa, saudaraku, tidak semua yang terlihat mulia itu benar-benar mulia. Dalam kitab Qut al-Qulub karya Abu Thalib al-Makki, disebutkan ada orang yang dipuja manusia karena ibadahnya yang tampak, tapi malaikat menangis karena batinnya penuh kemunafikan. Maka, penting bagi kita untuk menjaga niat, bukan hanya amal. Karena langit tidak mencatat apa yang terlihat, tapi mencatat apa yang nyata dari dalam. Keikhlasan, cinta, sabar, dan rahasia antara kita dengan Allah. Orang-orang yang dikenal di langit tidak selalu punya jabatan di dunia, tapi mereka punya tempat istimewa di hati para kekasih Allah. Kita bisa melihat contohnya dalam kisah nyata Imam Hasan al-Bashri. Suatu kali, ia lewat di depan rumah seseorang. Si pemilik rumah tiba-tiba menangis dan hatinya bergetar. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Hatiku seperti mengenal cahaya rohani dari beliau, meski aku belum pernah duduk bersamanya." Inilah yang dimaksud ulama sebagai makam rohani yang memancar, bukan digembar-gemborkan. Saudaraku, mari kita jaga hubungan kita dengan Allah secara diam-diam. Tidak perlu diumbar atau disebarluaskan. Karena siapa yang menjaga rahasianya dengan Allah, maka Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang yang berzikir dalam kesendirian dengan linangan air mata, maka Allah menyebut namanya di majelis yang jauh lebih baik dari majelis dunia. Inilah indahnya hidup dalam cinta langit. Kita tidak perlu jadi terkenal di dunia, tapi kita perlu dicintai oleh Yang Maha Tinggi. Cukup Allah yang menyebut nama kita dengan penuh cinta. Dan siapa tahu, mungkin diam-diam, tanpa kita sadari, nama kita sedang dibisikkan di hadapan para malaikat saat ini juga. Karena satu amal tulus yang kita lakukan, karena satu doa di malam sunyi, atau karena satu kali kita menahan amarah demi Allah. Maka dari itu, saudaraku, jangan pernah remehkan amal-amal kecil yang luput dari pandangan manusia. Bisa jadi, amal itulah yang membuat nama kita harum di langit. Ada kisah dari para sufi tentang seorang hamba yang sepanjang hidupnya tidak dikenal, tidak punya kelebihan duniawi. Namun, setiap malam ia menyapu halaman masjid dengan diam dan senyum. Tak ada yang tahu. Tapi, suatu hari, seorang wali Allah mendapat ilham bahwa orang inilah yang namanya disebut-sebut di kalangan malaikat karena kerendahan hati dan cintanya kepada rumah Allah. Inilah yang disebut amalun ma'ruf indallah, amal yang dikenal di sisi Allah meski tidak dikenal makhluk. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, orang yang benar-benar dekat dengan Allah tak butuh sorotan mata manusia. Ia cukup bahagia dengan pandangan Allah yang tersembunyi. Maka, jika hari ini kita terlalu sibuk mencari pengakuan manusia, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang menuju Allah atau hanya ingin dilihat dunia? Salah satu tanda kita mulai dikenal di langit adalah ketika hati kita tak lagi resah oleh penilaian makhluk, tapi tenang oleh pandangan Allah yang lembut. Bahkan dalam pengajian kecil, para ulama terdahulu sering disebutkan bahwa orang-orang yang menangis dalam sujudnya di malam hari, walau sebentar, memiliki jejak cahaya yang diikuti oleh para malaikat penjaga rahmat. Bukan karena tangis itu tampak oleh manusia, tapi karena tulus dari kesadaran bahwa ia hanyalah hamba yang lemah. Maka, jangan heran jika ada orang yang tidak dikenal di bumi, tapi begitu wafat, langit seakan kehilangan kekasihnya. Itu karena nama mereka sudah lama harum di hadapan malaikat, jauh sebelum manusia menyadarinya.
Saudaraku, kita semua punya kesempatan untuk jadi hamba yang terkenal di langit. Tidak perlu jadi ulama besar atau pemuka masyarakat. Cukup dengan hati yang ikhlas, amal yang tersembunyi, akhlak yang tulus, dan cinta murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang sufi pernah mengatakan, langit tidak mengenal jasadmu, tapi ia sangat peka terhadap getaran hatimu. Maka, jagalah hatimu, sucikan ia. Jangan biarkan dengki, ria, dan cinta dunia mengeruhkan cahayanya. Karena jika hati kita bersih, Allah sendiri yang akan memperkenalkannya kepada penduduk langit. Kadang, tanda kita mulai dikenal di langit bisa kita rasakan melalui hal-hal sederhana. Doa kita lebih mudah terkabul, hati lebih mudah terharu mendengar nama Allah, kita dijauhkan dari maksiat meski ada peluang besar, atau kita merasa sedih bukan karena kehilangan dunia, tapi karena merasa jauh dari Allah. Itulah pertanda langit mulai memandang kita dengan rahmat. Karena dalam pandangan tasawuf, kesedihan karena Allah adalah hadiah besar, dan hadiah itu hanya diberikan kepada hamba yang dekat. Para wali Allah juga mengajarkan bahwa ketenaran di langit adalah buah dari keikhlasan yang konsisten. Tidak cukup hanya satu malam qiyamul lail atau sekali menangis dalam zikir, tapi istiqomah walau sedikit. Sebab langit tidak menilai kehebatan, tapi kesetiaan. Seperti hamba yang selalu hadir dalam sholat fardu berjamaah, meski duduk di pojok tanpa suara. Seperti ibu rumah tangga yang berzikir saat mencuci pakaian. Seperti pemuda yang menundukkan pandangan saat tidak ada yang melihat. Semua itu adalah risalah batin yang sampai ke langit lebih lantang dari suara khotbah yang tanpa keikhlasan. Saudaraku, yang kucintai karena Allah, mari kita tekadkan mulai hari ini. Tujuan kita bukan dikenal dunia, tapi ingin disebut oleh Allah. Karena jika Allah telah menyebut nama kita di hadapan Jibril, seluruh langit akan tahu. Dan jika langit telah mengenal kita, dunia pun akan mencintai kita dengan cara yang tak kita sangka. Tapi itu semua bukan tujuan utama. Itu hanyalah dampak. Tujuan kita hanya satu, tetap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Syekh Sufi, jangan berharap dikenal manusia, tapi jika engkau tulus mencari Allah, maka seluruh makhluk akan mengenalmu meski engkau bersembunyi. Ini bukan janji manusia, tapi hukum rohani yang berlaku sejak para nabi hingga para wali. Maka, selagi kita masih diberi napas, hati yang bisa menangis, dan akal untuk merenung, gunakanlah semua itu untuk merawat hubungan kita dengan langit. Bukan hanya untuk dicatat, tapi untuk dikenang. Bukan hanya untuk dikenal, tapi untuk dicintai olehnya. Dan barangkali salah satu di antara kita yang sedang mendengarkan ini, tanpa disadari, namanya sudah disebut oleh para malaikat malam ini. Jika benar demikian, sungguh ia telah mendapatkan karunia tak ternilai, meski ia sendiri belum menyadarinya. Karena orang-orang yang disebut oleh langit seringkali justru merasa dirinya penuh kekurangan. Inilah salah satu tanda lain yang dijelaskan Sufi. Semakin tinggi makam rohani seseorang, semakin ia merasa hina di hadapan Allah. Ketahuilah, nama yang harum di langit bukan ditentukan oleh posisi kita di dunia, tapi oleh kedudukan kita di hati Allah. Dan kedudukan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa didapatkan dengan pencitraan, tidak bisa dituntut oleh prestasi. Ia hanya bisa dicapai dengan kerendahan diri yang tulus, dengan tangisan dalam doa yang tak disaksikan siapapun, dengan amalan tersembunyi yang dicatat malaikat dengan tinta cahaya. Jangan kecewa jika perjuanganmu tidak dipuji. Jangan gundah jika kebaikanmu tidak dianggap. Bisa jadi malaikat di langit sedang mencatatnya dengan tinta emas. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan tempat khusus di sisinya untukmu. Karena dalam dunia sufi, mereka percaya bahwa Allah
tidak pernah menyia-nyiakan satu air mata pun yang ditumpahkan karena cinta kepadanya. Jadi, teruslah berjalan meski lambat. Teruslah menangis di malam sunyi. Teruslah memberi walau tak dihargai. Teruslah menahan lisan dari mengeluh dan tangan dari menyakiti. Karena semua itu adalah benih-benih cahaya. Dan jika Allah telah mencintaimu, Dia akan memerintahkan Jibril untuk mengumumkan cintanya di langit, hingga cinta itu turun ke bumi dan memenuhi hati orang-orang, membuat mereka mencintaimu tanpa tahu sebabnya. Ini janji Rasulullah, bukan dongeng, tapi hakikat yang diimani hati yang jernih. Mari kita luruskan arah, jaga niat. Jangan terlalu sibuk ingin dipuji manusia. Jangan terlalu haus ingin dikenal dunia. Karena dunia hanya sesaat, tapi langit kekal selamanya. Hikmah seperti ini jarang terdengar di tengah dunia yang bising. Kita butuh ruang seperti ini, ruang untuk menenangkan jiwa, menyucikan hati, mengingat ada tujuan yang jauh lebih agung daripada sekadar viral. Semoga kita semua dikenal oleh langit. Oleh karena itu, dukung terus channel ini agar bisa terus menyebarkan hikmah yang lainnya. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.